Apa aku tidak nak berhenti bergawi? Karena kalau masalah rezeki, memang Tuhan kalau yang ngatur. Tuhan kalau yang ngatur. Jangan itu membuat kita lebih settle. Lebih settle saya itu. Kalau sama bintang tamu yang Siko ini, rasanya tidak lemak kalau tidak ngomong pakai bahasa Palembang. Langsung baik kita sapa, apa kabarnya Yai Najib? Baik Dedi, ya Allah lah ngantuk nyawa aku Dedi sebenarnya nih. Tidak apa-apa ya, ngantuk tapi tetap kejangan semangat. Iya, aku nih ini Dedi walaupun mata aku ngantuk tapi mulut aku masih gak ngoceh walaupun aku mencium nama ngoceh. Iya, ada nih siapa ngomong? Nah. Ada walaupun mata aku ngantuk mulut masih tak ngoceh. Pasti penyawa ada ya. Ya, kamu jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang bisa saya Anda pertanyakan tentang kehidupan saya. Kalau nggak tahu kepo depan Yai itu banyak Yai. Oh banyak. Ada ujung burung sana sampai ke sini tuh banyak. Banyak dan tanya ke tadi. Contoh pertanyaan pertama Dedi. Oke, oh ya walah kalau kuis apa ini. Dokter Ibat sehat Ya mana? Dokter Ibat kan itu? Iya. Ya benar lagi aku salah iya. Konsepnya menyapa ya. Kamu menyapa Bang Ibat. Coba kalau ini kamu gelap kalau tak tahu kita siapa. Nah kalau saya ini kan tahu Siano. Nah ada. Oh ada. Sengaja Yai pacak menyapa masyarakat Indonesia. Iya. Supaya tempat ini tidak terjadi kemaksiatan. Oke, Yai Najib. Siapa yang tidak kenal dengan sosok beliau ya? Kalau ngomong-ngomong soal Yai Najib, aku punya cerita dikit. Aku pernah MC berdua dengan Yai Najib. Kapan? Ya walah, kapan ya? Langsung terkejut aku. Iya. Jadi ceritanya MC berdua. Tobok lah bejas, belagak-belagak. Iya. Yai Najib berbatik. Kira berjalanlah aku berdua dengan Yai Najib tadi nak ke pucuk panggung. Sebelum naik ke pucuk panggung tadi, ada ibu-ibu manggil, Yai. Foto dulu Yai. Bahagia kan diajak om foto pula pikiran kita ya. Tiba lah nyampe, Dek tolong foto ke. Oh ya, wah. Di situ rasa jas kau nak nyampak saya itu kan. Jas aku nak lepas itu Jadi Dedi, MC ini ada kategori. Ada kategori memang MC itu dibayar karena penampilan. Ada MC itu dibayar karena kata-kata. Nah, kalau aku itu berdasarkan kata-kata. Jadi tidak butuh penampilan. Jadi ada kalau belaka lah kalah belaka ya. Tidak kalah. Jadi maksud aku aku bikin waya-waya, Cek Eka, Cek Daus, Cek Maria. Cukup ya? Ada ini kan? Cukup ya? Itu MC yang dibayar sesuai yang dibayar mahal. Yes. Kalau mahal itu dibayar mahal karena kata-kata dan keguyon. Jadi kami tidak perlu berpenampilan menarik. Nah, tapi ada sebagian mungkin Anda termasuk kategorinya. Anda mungkin Ita Husni, Puka Darius, Dede Hasan, Faizal Ramadan, Anggi DJ, Regina, Maruli, Peli, Alana itu MC yang dibayar karena penampilan. Jadi makanya kalian harus berpenampilan menarik mungkin supaya dia nggak diam dulu biasa. Pak Sekda. Uji kapan jadi asisten sekarang kan? Iya asisten rumah tangga. Nah, jadi aku termasuk MC yang kalau pakai baju itu karena kalau mungkin bapak ibu yang sering nengok Yai Najib kalau MC di entah wedding, entah event segala macam, beliau itu cukup sweet up dengan menggunakan batik. Batik, kalau dia akan nikah beliau peci, kalau resepsi beliau batik tanpa peci, tetap kejengan belagak tulah. Tidak perlu nak bejas. Tiba ketika lebih langsung, oh Yai, foto dulu Yai. Nah, saya itu lebih keren. Bab jadi jangan ngilang itu duitnya ya. Ada gunanya ya. Iya, ada gunanya. Oke, nah ini ya kalau tadi kita sudah bahas tentang itu, Yai Najib ini sudah pasti kalau di Palembang nggak kata yang nggak kenal. Pengen tahu dulu Yai, mungkin pendengar Pindah Salah ini belum tahu sebelumnya kalau sebenarnya Yai Najib ini munculnya dari mana? Nama Yai Najib ini. Oh, panjang Dedi masalahnya baca buat 4 episode
Karena aku Ya. tahunya beliau ini dulu mulai dari siaran radio, di siaran di salah satu stasiun televisi juga. Oke. Nah, coba Jadi kita- proses hidup ini panjang, Dede. Jadi hidup ini aku kalau ngomong sama kawan-kawan, tidak pacak terumpak-terumpak. You understand terumpak-terumpak? Iya, terumpak-terumpak, Terumpak-terumpak itu tidak pacak ya. Aku memulai dunia hitam ini. Dunia siaran ini 2002, sekitar 2004 lah. Aku siaran di Radio Sriwijaya FM yang pada hari itu masih naik bis kota. Oke. Saya itu Belum cas kan oke lah. belum, saya itu kan. Nah, hari itu tahun itu aku memulainya di Radio Sriwijaya FM dengan gaji 1 jam ngoceh itu sebesar Rp3.500. rupiah. Baru saya zaman dulu. Iya. Nah, di radio itu sudah ada ketentuan, jadi penyiar radio itu jarang ada yang nama asli, adalah zaman-zaman nama udara. Iya. Nah, pada nama udara itu entah ngapa dikuncang, ada beberapa nama dikuncang. Nah, betulan nama Najib. Nah, pas tertiba di aku Baik. nama Najib. Oke, selesailah nama Najib. Karena kita ini mungkin berpenampilan tidak begitu menarik, saya itu kan pakai baju apa adonyo, lebih cenderung ke pisnya tua, saya itu kan kadang sebagian orang nyebut yai. Dan akhirnya melekatlah sih Yai Najib. Oh, Nah, setelah itu setelah jadi Yai Najib, kami di radio tuh Yai Najib 2006 Pal TV buka. Yes. Ya, 2006 Pal TV. Berduyun-duyun lah umat Nabi Muhammad ini ke Pal TV saya itu kan. Nah, pas sampai di Pal TV butuh perjuangan yang sengit, saya itu sampailah aku siaran di Pal TV. Pas aku sampai siaran di Pal TV itu, nama kau siapa? Kata. Aku sebutlah nama asli aku. Kayaknya agak kurang menarik untuk raih kau nama itu, saya itu kan. Tapi yuk kata aku di Pal TV. Kebagusan. Iya. Iya. Tapi yuk aku kalau di radio dulu gak dipanggil Yai Najib. Ya sudahlah, nama itu baiklah. Nah, sampailah hari ini terkadang orang itu tak tahu nama asli aku siapa. Taunya Najib saya itu. Iya, padahal kalau yang nonton sekarang tuh tahu jingok KTP Yai ya, nama asli itu bagusnya. Iya, bagusnya dengan inisial M ya. Iya. Jadi dari 2004 mulai siaran, akhirnya 2 tahun setelah itu di 2006 mulai ke dunia televisi. Iya. Alias masuknya di Pal TV dengan tetap menggunakan pakem nama Yai Najib. Yai Najib itulah. Nah, maksudnya saya ini Yai kan Yai Najib tadi karena face-nya lah atau Yai tadi karena jeung anu juwong tuh cakup bla bla segala macam. Terpikir nggak kalau dari nama Yai Najib ini pacak ngembang ke seorang Anda sekarang? Pernah nggak terpikir cak itu dulu tuh? Tidak pernah terpikir. Aku juga tidak terpikir kalau hidup aku ini bakal jadi cak ini ya. Tidak ada cita-cita dalam hidup ingin Mewah, ingin jadi cak ini. Tidak. Hidup ini cuma mengalir, mengalir dengan tujuan tidak kati nak nyaing hidup wong. Oke. Cak itu. Lurus, tapi salah kayaknya jalan ini. Dikit deh salah. Iya, tersimpang rupanya. Lurus aja. Nah, rupanya juga kenapa kau nyimpang dikit terus lurus tapi sudah saya. Oke, terus ya. Nah, jadi tak kata nih awalnya tidak ada terpikir untuk jadi Yai Najib cak ini, untuk jadi pegawai bank, untuk jadi pedagang kayak itu. Dulu lagi kecil dulu cita-cita aku tuh hanya ingin jadi pedagang, mungkin punya toko siko, pagi-pagi ke toko, sore-sore balik, pagi-pagi ke toko, sore-sore. Nah, itulah cita-cita awal hidup aku cak itu. Sebenarnya tuh enggak tinggi-tinggi nian ya. Tidak tinggi-tinggi nian cak itu kan. Dasar garis tangan Tuhan nak ngenjuk ke tadi. Iya. Sekarang kan. Nah, jadi aku dulu cita-cita pengen berdagang bela, punya toko, entah nak jualan apa ya cak itu. Pagi-pagi ke toko, balik jualan, balik sore-sore mungkin ini balik ke toko cak itu. Karena dulu komunitas kami itu cak itu galau. Di dunia perdagangan. Iya, saudara-saudara aku dulu ya, cak itu lah Berapa beradik ya? 4 beradik. 4 beradik anak ke? Anak pertama. Anak pertama. Iya, dulu aku yang sepupu apa sih balik cak itu. Nah, tapi sering jalan dulu aku anggaplah siaran lah di Pal TV 2006. Nah, akhirnya aku ngomong cak ini,
tokoh butuh Ya, modal, betul. saya itu kan tokoh butuh modal, butuh keahlian, saya itu. Jadi aku ngomong lah sama kawan di bank itu, di Pal TV itu, kan banyak juga penyiar kan? Ya. Kan banyak juga pegawai. Aku pengen begawi. Ada tak lo kak gawian saya itu. Akhirnya 2007 lah itu. 2007 ada katanya begawi. Tapi aku ngomong aku cuma tamatan SMA. Kuliah tak? Ya kuliah tapi belum selesai saya itu. Oh ya sudah kalau saya itu katanya ada sih gawian tapi nyari-nyari nasabah. Saya itu. Oh ya sudahlah tak apa-apa karena intinya saya ini. Standar ini jangan tinggi gino. Standarnya jangan tinggi gino dan kemauan tuh harus ada saya itu kan. Bukan nak mana udah wari. Iklan itu ya. Ini dari situ. Iklan itu tuh. Apa tadi meja udah ikut itu. Saya itu kan. Nah, jadi maksud aku kita harus sadar diri. Saya itu kan. Saya hanya tamatan SMA pada masa itu kan. Yang kuliah belum selesai bahasanya lah bagian aku baik. Saya itu kan. Nah, ini nyari nasabah. Kalau dulu tuh ada pegawaian ada. Ya, nyari nasabah ya. Oh ya sudah saya itu. Nyari nasabah aku dulu keliling saya itu. Nah, akhirnya karena mungkin tekad yang kuat, semangat yang besar dan tekun. Tidak kata ini anak mudi kuong saya itu. Akhirnya proses itu pun berlanjut dari karyawan angin-angin, yaitu outsourcing, pihak ketiga bukan outsourcing lah, tapi bukan pihak ketiga ya, outsourcing kantor itulah dari outsourcing ke pegawai kontrak, pegawai tetap, sehingga megang posisi. Tidak megang posisi sih, pokoknya walaupun tidak megang posisi itu mantap lah. Ya betul. Pegawai ada di siko momen yang memang ya itu sudah aman. Aman lah, posisi aman lah itu kan. Nah sampai akhirnya karena kita begawi tekun dan begawi itu kita cintai, itu orang nanya ya tidak capek apa dari sini ke sini. Tidak kata aku, kita begawi terus kita cintai. Kalau kita tidak cintai tidak bisa kata kamu itu. Tidak bisa sampailah pecah begawi bank tuh saya tuh cinta dengan pekerjaan itu sehingga mungkin suatu prestasi bagi kami di antara ribuan pegawai bank di Sumatera Selatan ini, kami di hire sama bank daerah saya itu kan. Kalau nak dijingok otak sih saya tidak pintar-pintar nih ya hanja itu kan, malah masuk kategori bodoh. Cuman mungkin karena tekun, hubungan baik dengan wong ya itu. Karena kalau kita jingok Bapak Ibu yang mungkin sekarang menyaksikan Pidang Salah ini ya, karena Yayan Najib ini tuh kalau seluruh acara-acara kedinasan tidak katik mutus. Ada tuh lah ya. Iya pasti ada tuh lah, entah acara gubernur, acara wali kota dan lain-lain itu pasti ada yang namanya seorang Yayan Najib. Entah pasangannya Cek Mila, pasangannya Waya-Waya, entah siapapun pasangannya. Tapi pemerintah Kota Palembang pun bahkan Sumatera Selatan pun percaya dengan sosok seorang Yayan Najib. Sudah dia yang teman-teman ini udah muji Ini figur ya, maksudnya figur yang mungkin kalau kita telisik tadi yang disampaikan oleh Yai, aku ini tidak punya cita-cita terlalu tinggi, bahkan pengen cuma buka toko baik, tapi alhamdulillah Allah buka ke jalannya bisa ini. Nah tapi ngomong-ngomong, biasanya kan kalau untuk yang namanya membuka jalan itu kan tidak lepas dari satu Allah, kedua adalah orang tua. Tapi Yai punya nggak kira panutan dalam hidup Yai? Dekati jalan baik dulu ini. Adalah beberapa wong ya. Misal ayahnya, misalnya. Ya adalah wong beberapa yang jadi panutan lah, yang konsisten itu kan. Pokoknya intinya kita tuh hidup tuh konsisten baik itu. Jangan ingin jangan aku kalau misalnya main drama sekarang apa ngendos lah ya. Ngendos kan butuh drama lah ya itu ya. Saya bilang aku ngendos ya. Aku dah galak ngendos. Kau jadi bapak aku kau jadi anak aku. Tidak ujuku. Kita jadilah diri kita. Pokoknya aku jadi Najib titik kata aku mencet itu. Misalnya kaki dia anak kau. Wong kan tahu aku tak kata anak. Jadi di drama kami ini ponaan apa misal itu. Nah, itu. Sudah itu kita harus kita juga harus semangat itu, jangan putus asa. Sudah itu jangan puas dengan keadaan. Aku pegawai bank, kalau aku kan MC, sudah MC begawi. Ngomong Yai ngapo dak berhenti baik. Pegawai bank MC baik. Itu kan kita pikir sekali tegak aku MC itu mungkin boleh Sabtu Minggu tuh boleh lah gaji sebulan itu kan. Tapi aku ngomong kita tidak boleh
stuck di situ Stuck baik. di situ kata akunya. Tidak boleh cukup bagi, tidak Iya. boleh ngomong bahasa bagi aku cukuplah Iya, ini. Tidak betul, bisa, tidak betul. boleh kata aku mau cek itu. Makanya aku masih tetap nak begawe karena yang aku pikir ke kesehatan. Nah, itu Saya dia, itu. ya. Jadi kalau Yai ini memang concern dengan kesehatan. Jadi kalau dan juga termasuk pelanggan setia Rumah Sakit Bari ya. Iya. Yai ini ya. Aku ngomong sama Buddha. Salah satu kenapa keuntungan begawi itu kesehatan lah. Betul. Saya itu. Tercover ya. Tercover. Kita ini kata aku kalau berjalan ke Jakarta, berjalan ke Mekah, berjalan ke mana itu bisa terencana. Iya. Oh, aku nak berjalan ke Mekah. Tanggal sekian, bulan tanggal sekian. sekian, bulan sekian, tahun sekian ngumpul ke duit itu terencana. Iya. Tapi kalau sakit kan tinggal ganjil Iya. rencana. Entah besok, entah lusa, entah hari ini ya. Iya, duduk timpolang mah. Sakit, saya itu kan. Dan sama baca ini, aku dulu tidak percaya dengan asuransi, ya. Aku pikir sudahlah. Saya itu kan. Akhirnya aku dipanggil sama bos aku dulu tuh. Sini dia. Ngapun ya? Kau sebulan nyimpen duit berapa katanya? Sekian. Sejuta lah anggapnya ya, juta. 12 bulan ya katanya ngomong cek itu. 12 bulan berarti 12 juta katanya. Di bulan ke-13 ini kau masuk kamar mandi terpleset ujinya. Cek itu, terpleset. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Uji rumah sakit Bari, Yai ini biayanya 6 juta. Iya. Berarti duit kau masih ada 6 6 juta juta lagi. Kalau di rumah sakit Yai ini biayanya 12 juta. Berarti habis lah duit Iya. kau. Tapi di rumah sakit tuh Yai ini biayanya 28 juta berutang kau dia. Iya, betul. Ya, iya Pak. Tapi kalau kau misalnya nabung 1 juta, 100.000 kau tabung untuk entah mungkin kalau kita di kantor pemerintah kan BPJS ya, Iya. itu kan 100.000 kau masuk ke BPJS berarti 900.000 yang kau tabung tercampaklah kau kamar mandi 2 kali aman. Iya, betul. 900.000 yang kau kali ke 12 itu tidak akan terganggu, palingan terganggu duit makan untuk jalan. Iya, betul. Nah maka semenjak itu kami percaya tidak ada nak berhenti aku begawe dan uang-uang di sekitar aku masuklah BPJS. Ini dari BPJS ya? Tidak. Saya itu. Di sini iklan ya. Iya harusnya iklan sih itu. Nah itulah penyebab aku kenapa aku tidak nak berhenti begawe. Karena kalau masalah rezeki Memang Tuhan kalau yang ngatur. Tuhan kalau yang Tapi ngatur. Pekerjaan itu membuat kita lebih settle. lebih kan, settle saya itu. Kalau olahraga aku juga tidak begitu hobi Tapi olahraga. menjaga pola makan sehat Baru mulai. baru mulai. Ya? Baru mulai saya itu. Intinya kesehatan ini rata-rata dari makan dan dari pikiran. Betul. Saya itu Sama kan. duit. Duit saya itu kan. Kalau aku happy lah, pikiran happy saya itu kan. Ya intinya sih jangan mudah puas diri. Dulu aku cita-cita begawe bank, begawe lah anggaplah sudah di posisi begawe dan posisi amal lah agak kecil lah nak berhenti ke aku Ya, kecuali pernah aku maling di perusahaan itu ya. Sudah ya karena aku berpikir nge-MC ini sampai kapan? Yes. Saya itu kan. Jadi ini juga himbauan jadi buat kawan-kawan kita yang hobi yang cuma nak MC MC ini tidak bisa menjamin saya itu. Kalau mumpung lagi tenar begawe lah saya itu. Nah, sekarang kami lagi mempersiapkan kalau telah begawe ini sudah settle lah. Saya itu masih sekitar 20 tahun lagi untuk pensiun. Oke. Saya itu sekarang duit adalah saya itu dari MC ini. Nah di dalam benak aku mana kalau begawe ini tetap tapi MC tidak lagi. Apalagi kan faktor usia. Apalagi main nari lah sudah banyak orang pacak MC kalau saya itu kan. Nah Terus juga kan ada regenerasi. Istilahnya mungkin di zaman ini tuh Yai masih ada di posisi paling tinggi. Iya, misalnya. ini termasuk lama loh jadi MC Yes, ini. betul. Ini termasuk lama. Ini anggaplah 2006 ya, bukan 2006 tuh belum mulai MC. Anggaplah MC itu mulai 2009 lah. Mulai MC ya. Oke. Ini Berarti 3 tahun masa pembelajaran mulai settle-nya tuh menjadi MC yang profesional. Iya 2009. Ini 2022. Berarti sudah Sekitar belasan tahun lah ya. Belasan tahun lah cek itu. Usia yang sangat panjang ini bagi aku cek itu kan. Tapi kita tidak bisa istilah kata
maaf ngomong kalau ngomongin soal nominal juga mungkin dari rate yang sekian sekarang Iya, sekian, ya. saya itu Dulu kan. mungkin titik cuma di Sabtu pagi baik, sudah Sabtu Minggu. Sabtu Minggu Sabtu saya itu. Minggu pagi, Sabtu Minggu malam. Ada Pulau ya, saya itu kan. istilahnya. Nah sekarang kami lagi mempersiapkan ketika tidak lagi nge-MC, Yes. saya itu kan tidak lagi nge-MC. Apa yang nak kami gawe? Maka aku lagi belajar beternak. Oke, nah itu Saya yang aku kait ke tadi. Belajar beternak, belajar kita Berbisnis yang berbisnis lain, ya. lah. Kita sesuai dengan kemampuan kita. Kita nak berbisnis, semuanya bisa dibisnis ke. Ini tempat ini bisa dibisnis ke. Percetakan itu bisa dibisnis ke. Tapi kita harus belajar dulu yang mana sih bisnis kita. Betul. Adobe bisnis ini cocok untuk uang tapi tidak cocok untuk kita. Betul. Cak itu ini cocok pecah ini WO. Wong semua wong mendukung. Ya ibu ala WO, ya ibu ala WO, ya itu bisa ini aku bilang itu bukan bagian kami. Jadi Terus itu juga passion kan? iya passion. Ya, kasih. Iya, tidak. Jadi kita jangan maksa ke si anu Mentang-mentang terkenal. benar. Iya, aji mumpung nak buat Aji A, buat mumpung. B, buat C. Tak bisa cak itu. Benar. Makanya kami lagi belajar. Caknya ini passion aku beternak cak itu kan. Jadi beternak, berkebun, dipelajari. Dari awalnya kami cuma punya 2 sapi. Sekarang sapi kami 70. 70 sapi. Bayangkan, ya, kamu hitung sih kok sapi regonya berapa, kamu Iya. kali ke 17 sapi gitu ya. Nah, Ngangkat duit. Wow. Ngangkat duit uang. Nah, itu bukannya itu aku omong ke bukannya nak minta hitung Betul, duit aku betul, bukan. betul. Perjalanan hidup. Betul. Aku punya kawan, Tapi, sorry, ya aku potong. Itu Mak Mano pertama kali terpikirnya malah nak beternak. Apakah memang wong tua sebelum beternak atau punya saudara atau Iya. Mano? Ya, oke. Nah, balik-balik tadi cerita ya. Aku punya kawan. Kawan aku itu tiap tahun beli sapi sama aku. Ya. Tiap tahun beli sama aku. Dia punya sekolahan yang besar, yang mewah, cak itu kan. Dia mewah yang saya tidak terpikir untuk buat sekolah itu, cak itu kan. Ya karena kita mampu. Buyan nama sekolah. Jadi cak itu kan. Jadi dia tiap tahun beli sapi. Akhirnya dia, aku pengen buka ini katanya. Singkat cerita, dia buka lah. Dia buka. Aku lah buka ya tempat sapi baru. Oh ya sudah, alhamdulillah. Kapan-kapan aku main ke sana. Pas aku main ke sana, dia di posisi turun, down lah cak itu kan. Kataku ini sapi kemana? Iya sapi ini tak kata yang ngurusnya. Terus ini cukup kau muat kandang ini 200 juta ya muat kandang ini. Iya sapi ini. Iya tak bisa ini. Ya makanya katakunya tidak, kita tuh tak bisa rezeki wong itu tak pacak nak nyamuk ke rezeki kita. Betul. Rezeki kau kan sudah di sekolah. Ya sudah buatlah sekolah. Kataku ini rezeki wong. Jangan kau pikir si anu tu muka si Yai Buyan lagi pacak muka. Kalau kita pintar ini nah ada pacak aja aku cak itu. Terus juga Nah, percaya dengan sukat dagang ada ya? ada sukatan dagang cak itu. Saya itu mulai berdagang itu kelas 6 SD saya sudah berdagang. Karena pada masa dulu kan kecil-kecil aku dulu kan tak kati ini. Tapi, ya? Nah, kita ini kan bermain dengan alam. Cak itu kan kami dibesarkan oleh keluarga pedagang ya memang kami dulu kecil-kecil berdagang. Nah, dulu kami lagi kecil-kecil dulu punya kambing. Bapak aku tuh peternak kambing lah. Oh memang itu. dari dulu tuh ada peternak kambing. Bapak, ya? Ada lah. Pokoknya ya zaman dulu kan masih banyak lah hutan-hutan ini. Nah, jadi kami dulu punya kambing dan kami dulu sekolah itu kalau misalnya buntu tuh jual kambing. Kayak itu kan ya. Akhirnya seiring jalan karena pemukiman itu semakin hari semakin banyak penduduk dan penjahat semakin berkeliaran. Jadi tidak nyaman lagi melihara kambing sehingga diputuskan tidak lagi melihara kambing. Kayak itu. Nah, itu kami tidak lagi melihara kambing itu sekitar tahun 96 lah. 90 enggak. Pokoknya tahun 90-an kami melihara kambing itu. Nah, akhirnya lah kesini ketika ada sukat nak mulai berkreasi apa lagi yang harus kita gawe ke ini. Ya aku pikir daripada kita berkreasi muat baju, cak itu kan berkreasi belajar jahit berkreasi muat makanan, cak itu lebih baik. Cak mana kalau kita ulang baik cerita bab kambing ini, cak itu. Kita ulang baik bab kambing ini, apa bab sapi ini, cak itu. Kalau sapi sih baru, barunya sapi itu juga belajar juga, cak itu. Jadi suatu pekerjaan itu, cak kita ini, kita ini berkawan ini
berkawan ini kalau wong kayu sama wong kayu itu tidak akan akol. Dia akan saingan. Benar. Kayu lah aku sama baik aku kayu. Iya. Wong lolo sama wong lolo tidak berkawan dia. Iya. Sama-sama lolo. Jadi itu kan. Iya. Terus wong pintar dia tidak akan bertemu sama-sama wong pintar. Karena dia akan saingan, pintar aku dari kau. Iya. Nah, makanya wong ado Plus minus ya, wong ado wong supaya gawe itu jadi wong ado duit, si ado duit, si B ada tenaga. Ya. Jadi gawe itu. Oke. Tapi kalau sama-sama punya tenaga, kalau buntu sama Maria, ini makan ini. Buntu kalau ini. Nah, itu kan boleh hal lapar dia sampai sore. Tapi kalau dia berduit sama berduit, berbalah dia. Lah, itu kan duit aku ini, duit kau. Aku baca juga Maya, apa kau? Nah, makanya pertemanan itu, bisnis itu, pertemanan itu, aku itu kalau sikap berduit, sikap buntu. Kelop dia. Yang berduit itu nggak bosi kan? Bila kau uji buntu ya sudah, aku beli mana duitnya? Cak itu. Nah, sama lah cak kita berdagang bagi cak formula cak kami berdagang ini, kami ada duit, kami ada hobi. Ya. Bertemu dengan wong ada hobi tapi tidak kati duit, atau tak wong ada bakat tapi tidak kati duit. Cak itu. Kalau misalnya kami punya kandang tuh 5 sekarang, kandang sapi tuh ada 5. Sorry ya, di daerah mana sekarang ya ibu kan? Sekojo, Celentang, sama Sekojo, Celentang, sama di Layo. Sekojo, Celentang sama Layo. Iya. Oke, di Nah, 3 ekor itu, di 3 ekor tempat itu. Di 3 tempat itu. Awalnya itu betul awalnya Siko cuma dapat tempat. Lama-lama Pertamanya di mana? Pertama di Sekojo. Di Sekojo. Oke. Pertama kami dapat di Sekojo itu berawal dari kawan pergi umroh. Balik umroh, mainlah tempat katanya diskusi lah, tidak ada pembahasan untuk ke sapi itu, cak itu kan, tidak kata pembahasan untuk sapi. Sampailah di sana, kelakar main ke rumahnya. Aku tanya apa gawe ini sebenarnya. Tidak katanya dulu kami ini miaro ke sapi uang, ini tidak aku lagi. Nah, itu maksudnya. Akhirnya sudah kami beli kelas kok. Akhirnya kandangnya kami buat ke, sapinya kami isi. Nah, sapi itu sama cak manusia. Ada penyuntiknya, ada ini. Akhirnya terus dingin-dinginan juga ya. Iya, suka bangun sih kok ada kandang kami. Akhirnya penyuluhnya itu baik dengan aku, punya rumah di Sukabangun, disuruhnya mainlah ke Sukabangun. Pas main ke Sukabangun, gawe ke juga. ada kandang di belakang rumahnya. Ini kandang siapa? Kandang aku katanya. Mana sapinya? Salah satu tujuan aku dimanggil kau, aku tahu sapi kandang sapi. Kau isi ke sapinya. Ayo kita isi ke, cak itu kan. Nah, akhirnya terus itu sampai akhirnya ada 5 kandang lah itu, karena mereka itu ada bakat tapi tidak kasih duit. Oke. Bertemu kita yang ada hobi dan ada duit, ada rezekinya itu ya. Nah, tapi kalau kita gagal, kenapa gagal? Ada orang tuh, lemak kau jadi sapi aku, sapi aku mati, kambing aku ini mati ini. Karena dia tidak ada hobi, dia hanya nurut-nurut baik. Si Anu tuh pasang, si Anu tuh. Lagi ke passion ya. Iya, si Anu tuh katanya miaro, bagus kita miaro. Nah, pas dia miaro bisa mati. Itu karena dia tidak hobi. Jadi kalau Sabtu Minggu itu ke kandang, hari-hari santai-santai sore-sore dari Jakabaring ini aku masih ke Sekojo nyengok sapi itu, kan aku hobi, happy aku pesan-pesan itu. Kalau uang healingnya keluar kota, keluar negeri, ya healingnya nyengok sapi. Nyengok sapi itu. Nah, tapi kalau uang tidak ada hobi, dia biarlah sana, biarlah sana, biarlah di sana, biarlah sana. Nah, ingat, manusia ini kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Betul. Istilah kata balik ke cerita lama tuh, rambut sama itu pasti lain-lain. Jadi makanya kemarin kami diskusi dengan Bicik Waya-Waya. Kataku, manusia ini ada ekonomi lemah, iman lemah. Kalau dia ekonomi lemah, iman lemah, nganggu. Betul. Ekonominya lemah, imannya lemah. Nganggu. Di mana ujiku nganggunya Waya-Waya? Maling spion. Ujiku maling ban mobil.
maling pot kembang. Jadi atas kejahatan dia itu langsung nganggu dompet kita. Nganggu kata akunya. Ada di mana? Ada di tengah jalan. Nah, ada di kandang sapi. Ada di kandang kambing. Ada lama tak datang bapak itu. TKB kambing ini mati. Jadi itu kan? Iya. Pas kita datang, nah mana kambing mati. Oh, kapan mati? Saat itu. Oh, ada fotonya. Handphone kami ini lah Pak tak baca moto hari itu bingung juga kami tak kata motonya makanya ada alasannya kan? ada makanya Pak Bapak ada rezeki beli ke kami nah itu kalau kita jam 8 coba kalau kita hobi tiap hari aku kandang kambing itu di depan rumah begitu bangun tidur subuh jam 6 pagi aku sudah duduk kandang kambing sudah ngejuk kambing makan jam 7 berhenti balik ke rumah mandi ke kantor balik dari kantor jam setengah 6 apa jam 5 aku ke kandang dari kandang maghrib balik jadi tidak katik kesempatan orang nak mudik itu betul karena aku hobi kan lumayan banyak ya kan ada di Sukojo ada di Sukabangun ada di Layo yang paling sering Yai kontroli atau memang setiap hari itu Yai bergantian kontrolinya atau cak mana? Tidak, dia tuh searah galo. Oh. Searah, kecuali kalau yang di Indralayo itu tidak searah. Itu searah. Jadi di Sukojo itu ada dua kandang. Jadi kandang situ, kandang sini, itu. Di searah. Jadi kalau misalnya kami jam 1 itu jam 1 itu selesai MC pergi, 4 kandang itu selesai. Oh, baik. Itu. Tapi karena memang dia runut lah runut nah dari sini itu. Ini banyak orang nak minta, ya. Kami bagi dong sapi di mana? Di Sukabangun. Kejauhan kami nak nyingoknya. Itu kan bukan Sukabangun, Sukawinatan. Kejauhan karena tak katik komunitas kami di situ. Itu kalau itu satu lingkaran pacak kami dari sini ke situ searah itu kan. Nah, tapi terkadang kalau misalnya lagi banyak masalah ada trouble, kadang kami buat 2 kali, Sabtu Minggu ke Sabtu ini ke kandang ini, Minggu ke kandang situ. Itu. Oke. Nah, itu. Ada lagi yang ditanya dengan kesombongan aku nih? Tapi kalau ini masih kita kepoin tentang kandang mengandang ini ya. Iya. Tapi intinya ini memang Yai gawe ke atas memang hobi Yai dewe. Kemudian juga Cak Uji Yai tadi memang karena mutus duit itu tidak cuma dari begawe tidak cuma MCB tapi ada peluang lain yaitu di bisnis. Iya. Nah, sudah itu juga mungkin pelajaran bagi kita. Seluruh gawe itu butuh proses, itu kan. Jadi memulailah pekerjaan itu dari nol. Itu kan kami kambing punya tahun ini 70 kambing tuh laku kalau awalnya cuma 2 kambing. Jadi kita jangan berharap aku nih ada duit mampu beli kambing 100 langsung banyak tidak. Jadi kita bertahap dulu. Naik tanggo dari Siko dulu baru macam channel lead itu. Nah, jadi makanya kita coba dulu. Ada dak ini, kita coba dulu. Ada dak unu tantangan ini. Kalau dak kati sudah itu jangan tumpak-tumpak. Oh, kau kan banyak duit, langsung aja kita beli 100. Langsung beli 100. Belum tahu resiko matinya lebih besar. Belum tahu ini bukan rezeki kita. Itu. Kami di Gelembek itu punya bebek 500. Bebek itu. Awalnya cuman 50 jadi 500 bebek itu. Tapi pas waktu 50 itu sebenarnya kami mampu beli 500. Itu kan? Tidak aja kok. Beli 50 dulu. Kayak kita main-main. Kalau misalnya 50 ini laku berkembang, berarti ada rezeki kita. Tapi kalau 50 dapat laporan ya bebek mati kalau ya sudah aja habis lah. Saya bebek sama bebek lagi. Itu. Oh, intinya tuh kalau versi itu adalah ketika melakukan sesuatu tuh pertama jangan neko-neko ya. Jangan neko-neko terus jangan melok-melok uang. Benar. Kalau memang faktornya melok-melok uang tadi, ini insya Allah nggak akan jadi ya. Benar. Ngehayal wajib tapi jangan tinggi kita. Ngayal boleh bangun tapi ngehayal boleh tapi jangan tinggi kita, jangan kita ini. Karena kalau tadi saya sempat Yai ngomong kan kalimat semangat gitu ya. Karena aku nengok Yai ini juga sering ngenjuk semangat buat uang-uang yang baru nak naik ya. Cek Bari Raisa. Cek Bari Raisa. Gila itu diganggu lagi ya dah.
Bari itu. Jadi itu juga Yai bisa ngasih ke support lah untuk uang-uang yang muda. Bahkan kami di rombongan MC di Palembang juga Yai tidak sungkan untuk ngomongi bahwa, oi kau ini cek ini jangan, nah kau ini cek jangan. Ya nah, sudah salah MC cacap-cacapan gak Dino. Aduh, jangan nyebut nama uang. Oke, Yai terakhir, mungkin boleh punya pesan atau apa ke masyarakat kita? Oh, pesan aku kuat-kuat nyari duit sana. Itu ujungnya ini, monggolah kamu belaga, monggolah kamu cantik, aman dagati duit saro biru. Mati tuh lah. Mati, kamu kering. Semangat ke nyari duit ini. Semangat ke nyari duit ini. Oke. Luar biasa Yai, terima kasih banyak sama-sama untuk seluruh pendengar yang menyaksikan Bidang Saleh hari ini. Luar biasa ngobrolnya udah kerasa dengan Yai Najib. Mungkin ini adalah sisi lain dari Anda yang selama ini nengok Yai Najib berdah-berdah ya dah. Inilah uangnya yang sudah menceritakan. Jadi MC itu adalah sampingan Yai yang alhamdulillah membuahkan hasil. Dan untuk bisa sampai di titik ini juga Yai dari tahun 2004 awalnya maaf ngomong cuma naik bus kota. Naik bus kota. Sekarang rumah lah pada ger kandang kambing di mana-mana, mobil gonta-ganti ya nah, kalau di Yai Najib. Sudah. Coba selip lah. Apa yang pacar selip? Baik, terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan. Selamat menikmati hari-hari Anda. Selamat menjalankan aktivitas. Sampai jumpa.